Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Pertama-tama marilah kita ucapkan puji syukur kepada kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat-Nya sehingga kita dapat berkumpul pada siang hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di hari akhir. Amin Allahumma amin. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Saifuddin selaku guru pembimbing kami dan teman-teman yang sudah mendukung kegiatan presentasi pada siang hari ini. Izin memperkenalkan diri, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang komponen-komponen komputer. Saya Solihatun, saya sebagai moderator, dan di samping saya ada Sofita Zahra Rizmindia sebagai narasumber 1, dan di samping Sofita ada Niken Rizky Hidayat sebagai narasumber 2. Untuk itu, kepada narasumber kami persilakan untuk menjelaskan. Baik teman-teman, jadi di sini saya dan teman saya akan menjelaskan materi tentang komponen-komponen komputer. Langsung saja kita ke materi pertama, yaitu pendahuluan. Latar belakang komputer. Komputer merupakan salah satu perangkat teknologi yang berperan sangat penting dalam produktivitas baik dalam lingkungan kerja maupun hiburan. Seiring berjalannya waktu dan semakin berkembangnya tren teknologi, informasi terutama dalam lingkungan kerja membuat perusahaan harus memiliki komputer untuk mendukung setiap user dalam melakukan pekerjaannya. Penggunaan komputer dalam dunia kerja memiliki banyak hal yang positif, seperti memudahkan pengolahan data dan media dengan aplikasi tertentu, serta adanya internet untuk mencari informasi. Selain efek positif tersebut, penggunaan komputer juga memiliki efek negatifnya tersendiri. Penjelasan komponen komputer. Hardware. Hardware adalah dalam bahasa Indonesia disebut dengan istilah perangkat keras. Merupakan peralatan fisik yang dapat dilihat dan dipegang dari komputer itu sendiri. Software. Software adalah kumpulan data elektronik yang disimpan dan diatur oleh komputer. Data elektronik yang disimpan komputer bisa berupa program yang berguna untuk menjalankan suatu perintah. Brainware. Istilah brainware memang tak terlalu familiar seperti software dan hardware. Namun, brainware adalah komponen yang penting loh. Sebenarnya, brainware adalah sebutan untuk manusia yang memakai, menggunakan, atau mengoperasikan komputer. Selanjutnya, apa sih jenis-jenis dari hardware, software, dan brainware? Oke, saya akan jelaskan di sini. Jenis-jenis hardware. Yang pertama ada mainboard atau motherboard. Mainboard atau motherboard adalah bagian komputer yang paling utama karena berisi sistem BIOS atau Basic Output System, pengatur koneksi, input-output atau chipset RAM, VGA card, dan masih banyak lagi. Yang kedua ada prosesor atau CPU. Prosesor adalah komponen komputer yang mengerjakan semua perintah yang sudah terprogram dan disimpan oleh hard disk. Yang ketiga ada RAM atau Random Access Memory. RAM adalah unit menyimpan data tidak permanen, artinya data dalam RAM akan hilang jika listrik mati. Selanjutnya ada jenis-jenis software. Yang pertama ada sistem operasi. Sistem operasi ini merupakan jenis software terkompleks dengan banyak fungsi. Sebut saja sebagai mengatur hardware, memberi instruksi kepada prosesor, dan masih banyak lainnya. Yang kedua ada program aplikasi. Pada umumnya, sebuah perangkat lunak telah digunakan untuk menyelesaikan tugas-tugas tertentu. Software berfungsi sesuai dengan tujuan pembuatannya. Misalnya Excel, Microsoft Word, kalkulator, dan sebagainya. Yang ketiga ada adware. Adware merupakan software yang dirancang dengan tujuan membagikan iklan online secara otomatis ke dalam layar komputer pengguna.
Lalu ada jenis-jenis brainware. Yang pertama ada programmer, yakni seseorang yang mempunyai kemampuan dan keahlian dalam menguasai salah satu atau lebih dari satu bahasa pemrograman dalam dunia komputerisasi. Programmer di sini bertugas untuk membuat dan mempersiapkan program yang dibutuhkan serta juga dapat mendukung sistem komputer yang akan dibuat atau telah dirancang. Kedua, ada operator komputer. Berikutnya adalah operator komputer yakni seseorang yang dianggap memiliki kemampuan dan dalam pengoperasian sistem operasi maupun program-program yang dipakai oleh perusahaan. Yang ketiga dan terakhir adalah teknisi komputer. Teknisi komputer adalah seseorang dengan kemampuan memiliki keahlian khusus tersendiri untuk merawat, mengatasi, hingga memperbaiki berbagai jenis masalah yang sering atau mungkin terjadi dan muncul pada komputer. Sekian presentasi dari kami. Atau ada yang ingin ditanyakan? Izin memperkenalkan diri, saya Lutfiana Firahmatul Haq. Izin bertanya, tadi di dalam sejarah komputer kan ada pengertian komputer, tapi tidak ada tentang penemu komputer. Maaf, saya ingin bertanya siapa penemu komputer modern. Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya. Pertanyaan tersebut akan dijawab oleh narasumber kami. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Lutfi. Jadi, penemu komputer modern adalah Charles Babbage. Demikian presentasi dari kami. Saya selaku moderator ingin meminta maaf jika ada kesalahan dalam bertutur kata. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.